Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 59. Kehadiran si buah hati. Pagi kembali menyapa. Dan tepat hari ini, Albert dan Cila telah menyandang status baru, yaitu sebagai ayah dan ibu. Semalam, telah lahir anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Malaikat kecil, yang akan mengisi hari-hari mereka selanjutnya. Meski sempat bertaruh nyawa, merasakan sakit yang luar biasa, dan mengeluarkan seluruh tenaganya, tak dipungkiri pekikan tangis buah hati mereka, membuat Cila menangis haru, merasa bahagia. Akhirnya, bayi mungil yang diberi nama Arsaka Dastan Antarakna, telah berhasil ia lahirkan, buah cintanya dengan Albert. Tak berbeda dengan Cila, tangis Albert langsung pecah, otot-otot dalam dirinya melemas begitu dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, malaikat yang selama ini mereka tunggu, keluar dari rahim istrinya. Arsaka lahir dengan selamat, dia hadir di tengah-tengah mereka, dan mulai saat itu juga, Albert telah menjadi sosok seorang ayah yang akan mengenalkan dunia pada putranya. Di samping box bayi yang ada di ruangan itu, Albert berdiri, memandangi wajah tampan sang anak yang tengah terlelap, wajah perpaduan antara dirinya dan juga Cila. Dengan sayang, Albert mengusap pipi yang terlihat memerah milik baby Saka. "Anak Dedi," gumamnya. Baby Saka hanya menggeliat geli merasakan sentuhan Albert, membuat lelaki itu tersenyum, ia masih tidak percaya, akan secepat ini dunianya berubah menjadi sempurna. Tidak ada yang dia inginkan lagi, selain bisa bersama Cila untuk selamanya, dan membesarkan baby Saka bersama-sama dengan wanita yang dicintainya itu. Senyum diri biar Albert masih belum memudar, seiring pintu diketuk dari arah luar. Saat Albert mengizinkan seseorang itu untuk masuk, dari arah pintu, Mama Yanita, Papa Ardin dan juga Pram masuk ke dalam secara bergantian. Sedangkan Sarah yang menemani Albert semalaman untuk menjaga Cila, terlihat terlelap di atas sofa. "Sayang, bersihkan dirimu, dan makanlah lebih dulu. Biar Saka dan Cila kami yang jaga," ucap Mama Yanita seraya menyerahkan baju ganti dan paper bag yang berisi makanan. Lelaki itu mengangguk, lalu menyempatkan diri untuk mengecup pipi putranya. "Saka, Dedi tinggal dulu ya." Bayi mungil itu tak merespon apapun, dan Albert langsung pamit pada semua orang untuk membersihkan dirinya, menitipkan anak dan istrinya yang terlelap di pembaringan masing-masing. Siang harinya baby Saka terbangun, dia menangis kencang karena lapar. Dengan hati-hati Mama Yanita mengangkat badan rapuh itu untuk dialihkan ke gendongan Cila. Tirai ditutup seiring Cila memberikan ASI pada anaknya. Albert yang belum pandai menggendong baby Saka hanya bisa memperhatikan. Dia mengusap-usap rambut Cila, seraya menatap baby Saka yang begitu lahap menghisap pucuk kesukaannya. "Ih, kok Saka juga suka miminya Mommy sih, sama kayak Dedi." Mendengar itu, Cila terkekeh kecil. Bersyukur ASnya tidak sulit untuk keluar, dengan bantuan Albert semalam, kini Cila bisa menyusui baby Saka dengan lancar. "Ini kan makanan dia, Kak. Makanya Saka suka, iya." Cila mengajak bicara sambil tersenyum ke arah putranya, tetapi Saka bergeming, dia hanya berkedip-kedip seraya menatap Cila dengan netra jernihnya. Membuat ibu muda itu merasa gemas, lalu dengan cepat dia mengecup puncak kepala Saka sekilas. "Dedi juga mau dikecup sama Mommy," rengek Albert, membuat orang-orang yang ada dalam ruangan itu geleng-geleng kepala dengan uluman senyum. Ikut merasakan bahagia atas kehadiran Saka di keluarga mereka. "Kap." Satu kecupan melandas di pipi Albert, tetapi lelaki itu tidak akan pernah merasa cukup, selagi Cila menyusui putra mereka.
Albert menahan tengkuk Cila, dan mengecup Ribiar wanita itu. Cila menyambut antusias, hingga dia tak tinggal diam, dan membalas dekapan Albert yang terasa begitu lembut, menari-nari di atas Ribiarnya. Tak terlalu bising, ternyata mereka mampu mengatasi decapan itu agar tidak terlalu keras, karena kini Baby Saka kembali menutup mata, dengan mulut yang masih bergerak untuk menghisap makanannya. Hingga saat oksigen dalam tubuh mereka terasa kosong, Albert lebih dulu melepas pagutan itu. Ribiarnya terasa kebas, dengan nafas yang terdengar memburu. Albert mengusap Ribiar ranum Cila menggunakan ibu jarinya, lalu mengulum senyum. Rasanya masih selalu sama, manis, ucap Albert. Pipi Cila merona, dia menunduk dan melihat Saka yang sudah terlelap. Kak, Baby Saka sudah tidur lagi. Kalau begitu, aku panggil Mama dulu, ucap Albert. Membuat Cila cemberut, dari semalam lelaki itu menolak untuk menggendong Baby Saka. Kenapa tidak kakak saja? Tanya Cila dengan bola mata yang terlihat sendu. Melihat itu, Albert mengusap puncak kepala Cila dan mengecupnya. Aku takut Cila, kepalanya lembek sekali. Kalau tiba-tiba lepas bagaimana? Hai, ya tidaklah kakak. Kakak harus hati-hati memegangnya. Ah, aku belum bisa, sayang. Nanti saja ya, aku pasti akan belajar menggendongnya. Cila hanya bisa menghembuskan nafasnya secara perlahan, mendengar alasan Albert. Sedangkan lelaki itu keluar memanggil Mama Yanita, untuk memindahkan Baby Saka ke dalam box bayinya. Cih, dedinya Saka penakut ya, cibir Cila. Masih di hari yang sama, menjelang sore Albert mendapat kabar bahwa Sam dan Satria akan datang dengan pasangan mereka masing-masing. Sama halnya dengan Albert, 2 bulan lalu Sam juga sudah menyandang status baru, yaitu menjadi ayah dari Baby Hansel, putra pertamanya dengan sang istri, Mira. Sedangkan Satria dan Diana baru saja menikah 2 minggu yang lalu. Mereka baru pulang berbulan madu, tepat saat Baby Saka lahir ke dunia. Sayang, sebentar lagi Sam dan yang lain akan datang menjenguk kalian, ucap Albert seraya mengusap kepala Cila, dan meninggalkan kecupan singkat di sana. Wah, apa Kak Sam membawa bayinya? Tanya Cila antusias, dia bergerak kegirangan dengan senyum yang melebar. Pelan, Albert mengangguk, dia duduk di samping pembaringan sang istri. Sedangkan Baby Saka tertidur pulas di box bayinya, dengan dijaga oleh Dania. Karena kini di ruangan itu, hanya ada mereka bertiga. Pasti rame, Nana juga mau ke sini soalnya. Iya, Juna sudah bilang padaku. Katanya sore ini dia akan datang bersama istrinya setelah pulang dari perusahaan. Ah, senangnya, Baby Saka banyak yang menjenguk. Cila bertepuk tangan kecil, membuat Albert terkekeh, ikut merasa senang. Di luar gedung rumah sakit, berjejer berbagai macam rangkaian bunga, yang dikirim oleh beberapa cabang perusahaan yang bekerja sama dengan Antarakna Group. Mereka turut bahagia, atas lahirnya pewaris kerajaan Antarakna Group yang selanjutnya. Tak hanya sampai di situ, beberapa wartawan juga silih berganti mendatangi rumah sakit yang menjadi tempat Cila bersalin. Namun, sebagai antisipasi Papa Ardin lebih dulu memberikan keamanan, dengan mengirim beberapa penjaga, untuk menjaga kenyamanan Albert dan juga Cila. Tak berapa lama kemudian, Sam dan yang lain benar-benar datang. Mereka langsung diberondongi banyak pertanyaan oleh wartawan yang masih berusaha keras untuk mendapat berita tentang pewaris kerajaan Antarakna Group. Orang-orang berbadan besar langsung menghadang, membuat barisan agar para pemburu berita tersebut tidak menyerobot masuk. Sampai di ruangan VVIP,
Seorang penjaga yang mengantar mereka semua, mengetuk pintu ruangan Cila. Setelah mendapat izin, Sam dan yang lain berbondong-bondong masuk secara bergantian dengan senyum yang mengembang. "Hai, bro." Sapa Sam gembira, dia melangkah ke arah Albert yang sudah ikut berdiri. Mereka hanya saling melakukan tos, karena kini ada baby Hansel di gendongan Sam. "Selamat, brother. Semoga aku dan Diana bisa cepat menyusul kalian." Satria memukul bahu Albert pelan, sebagai salam perjumpaan. Dia juga melirik Cila sekilas dengan mengulum senyum. Sedangkan Mira dan Diana, kedua wanita itu kompak mendekat ke arah Cila. Mereka saling memeluk satu sama lain, dan menyerahkan buah tangan untuk baby Saka. "Selamat ya Cila, sudah jadi mommy sekarang," ucap Mira setelah melepas dekapan. Cila menganggukkan kepalanya sambil menerbitkan senyum manisnya. "Makasih banyak, Kak." Lalu pandangan gadis itu beralih pada Diana yang mengulurkan satu paper bag yang cukup besar. "Aku memilih baju ini khusus untuk Saka dan Hansel saat bulan madu kemarin," ucap Diana. Dia menatap Cila dan mengusap gemas puncak kepala gadis itu. "Bisa-bisanya aku kalah star sama bocah kecil ini," sambung Diana bercanda. Dan hal itu membuat Cila terkekeh. "Jangan salah, sayang. Suaminya itu monster, jelas saja kita kalah star." Satria ikut menimpali, dan langsung mendapat teguran dari Albert. Tak tinggal diam, Satria membalas Albert dengan menjenggot kepala lelaki itu. Merasa tak terima, Albert kembali memberi tabokan. Dan akhirnya kedua lelaki yang tidak tahu umur itu, saling serang menyerang. Melihat pertengkaran kecil itu, semua orang terkekeh-kekeh. Hingga kekeh keras mereka tak sengaja membangunkan baby Saka. Mendengar anaknya menangis, Albert langsung kalang kabut. "Hai, shh. Ini semua gara-gara kalian, anakku jadi menangis." Umpat Albert, dia mendekat ke arah box baby Saka. Awalnya tangis bayi mungil itu mereda, tetapi karena Albert tak lekas menggendongnya, tangis Saka semakin bertambah kencang. "Hei, kenapa kau biarkan anakmu menangis? Ayo gendong," cetus Sam saat melihat wajah Albert yang kebingungan. Sedangkan Dania yang pamit ke kamar mandi, belum juga kembali. "Aduh, sayang, ini bagaimana?" keluh Albert, membuat semua orang mengernyit, dan saling memandang satu sama lain. "Kenapa? Jangan bilang kau belum bisa menggendongnya," tanya Sam, sambil menyerahkan baby Hansel ke gendongan Mira. Albert menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, dia melirik Cila yang sudah cemberut. Dan semua orang justru tertawa keras melihat wajah pias Albert. "Heh, Albert. Jangan semangat membuatnya saja. Ayo coba gendong anakmu." Satria merayu ayah baru itu. "Cek, sialan. Aku bukan tidak bisa. Hanya saja aku takut." Netra Albert memicing tajam ke arah Satria, tetapi lelaki itu tidak takut sama sekali. Baginya semua itu adalah hal yang biasa. "Hahaha, ternyata ada hal yang kau takutkan ya di dunia ini." Satria tertawa-tawa dengan bersembunyi di belakang badan Diana. Diana yang melihat tingkah kekanakan suaminya hanya bisa geleng-geleng kepala. Seketika ayah muda itu naik pitam. Sementara Sam yang bisa bersikap lebih dewasa, bangkit dari sofa, dan menahan Albert yang hendak melangkah ke arah Satria. Sudah. Daripada marah-marah, sekarang ayo aku ajari untuk menggendong anakmu." Albert menghembuskan nafasnya secara kacau. Dia mendengus, kemudian menatap Saka yang masih menangis dengan air mata yang hampir keluar. Seketika rasa kesalnya berangsur menghilang, berganti rasa baru yang tiba-tiba membuncah.
Albert mengusap-usap kepala baby Saka dengan lembut menggunakan tangan besarnya, hingga tangis bayi mungil itu meredup, tidak sekencang sebelumnya. Sam mulai mengajarkan cara menggendong bayi pada Albert, sedangkan lelaki itu diam dan fokus memperhatikan. Hingga akhirnya, sore itu Albert benar-benar bisa menggendong buah hatinya. Dengan bantuan Sam, kini baby Saka ada dalam dekapan sang ayah. Albert menatap ke arah Cila, dia mengulum senyum begitu bangga. Ah, adonanku benar-benar sempurna. Mengecup kepala Saka, dia menimang-nimang dengan penuh sayang, hingga perlahan bayi mungil itu kembali menutup mata, karena merasa nyaman. Lanjut ke bab 60.